Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat lahir batin dan selalu dalam kelimpahan rezeki. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, pada video kali ini saya akan kembali lagi hadir untuk membahas tentang dunia spiritual, dunia supernatural, dan dunia ilmu kegaiban. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kesaktian Sunan Ampel tak tembus ditikam keris lembu peteng. Sunan Ampel merupakan salah satu wali Songo tertua yang mula-mula menyebarkan ajaran Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, dalam siarnya Sunan Ampel atau Raden Rahmat yang memiliki kesaktian selalu memakai pendekatan merangkul. Sunan Ampel mengutamakan pendekatan persuasif, yakni pendekatan keluarga yang penuh empati. Sebab saat menjejakkan kaki di tanah Jawa, yakni sebelumnya sempat mampir di Palembang dan bertemu Adipati Arya Damar, Sunan Ampel menjumpai situasi sosial di mana mayoritas masyarakat Majapahit memeluk Hindu, Buddha, dan Kapitayan. Kendati demikian, meski sudah melakukan cara merangkul, ajaran Islam yang dibawa Sunan Ampel tidak bisa serta-merta diterima, bahkan tidak sedikit orang-orang Majapahit yang belak-belakan menentang, bahkan menyerang. Dalam Babat Tanah Jawi, dituturkan bagaimana seorang penguasa Madura bernama Lembu Peteng tidak menyukai Sunan Ampel. Ketidaksukaan itu diperlihatkan dengan mengusir dua orang ulama utusan Sunan Ampel, yakni Alifah Usen dan Syekh Isyad. Bahkan tak cukup mengusir kedua utusan itu, Lembu Peteng dikisahkan telah datang ke Ampel Denta, menyamar dan berbaur dengan santri, demikian dikutip dari buku Atlas Wali Songo. Sunan Ampel merupakan putra Syekh Ibrahim Asamarkandi yang datang dari kerajaan Champa sekarang Kamboja. Kedatangannya di Jawa pada awal dasawarsa keempat abad ke-15 seiring dengan runtuhnya kerajaan Champa akibat diserang kerajaan Kochi Vietnam. Di kota Surabaya, yakni di Kampung Ampel, Raden Rahmat diangkat sebagai imam dengan gelar Sunan sekaligus berkedudukan sebagai wali di Ngampel Denta atau Ampel Denta. Pengangkatan itu dilakukan oleh Raja Majapahit. Mengacu catatan sejarah Regen Surabaja, Sunan Ampel bahkan disebut sebagai Bupati pertama Surabaya. Sementara itu, penyamaran penguasa Madura Lembu Peteng sebagai santri di Ampel bertujuan buruk. Lembu Peteng membawa misi mencelakai Sunan Ampel. Rencana itu ia kerjakan pada waktu menjelang salat Isya, di mana dirinya sudah bersembunyi di kulah atau tempat wudhu. Sewaktu melihat Sunan Ampel datang, Lembu Peteng diam-diam menghunus sebilah keris dan langsung melakukan serangan tikaman ke tubuh Sunan Ampel. Ajaib, keris pusaka itu tidak mampu melukai Sunan Ampel. Lembu Peteng pun langsung menyatakan takluk dan meminta ampun. Lembu Peteng dikisahkan mau memeluk Islam. Setelah peristiwa itu, pada kisah lain diceritakan gangguan datang saat Sunan Ampel mengajarkan salat 5 waktu. Gerakan ibadah salat Sunan Ampel dipandang aneh dan ditertawakan oleh orang-orang Majapahit. Namun Sunan Ampel menghadapi cemooh itu dengan sabar tanpa memperlihatkan kegusaran. Sunan Ampel juga dicela saat hendak makan karena menghindari daging babi dan katak dan memilih mengambil daging kambing yang berbau prengus atau apa. Sunan Ampel dikatakan kurang akal karena tidak memilih daging babi yang lebih gurih dan daging katak yang rasanya lebih nikmat. Sunan Ampel menjawab kercaan orang-orang Majapahit itu dengan melempar senyuman. Dalam Babat Tanah Jawi, dituturkan Sunan Ampel yang merupakan ayah Sunan Bonang dan Sunan Derajat tidak marah dan tetap bersikap sabar. Ananging putra Champa datang duka maring bocah Majapahit, mila bocah maksi nom-noman,
Demikian tertulis dalam Babat Tanah Jawi. Nah, itulah kisah tentang kesaktian Sunan Ampel yang tak tembus ditikam keris lembu peteng. Semoga bermanfaat. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.